kasih karunia bagi saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali oleh karena kasih anugerahnya. Kita bersama-sama untuk masuk dalam hadirat yang Maha Kudus, mempersembahkan pujian mazmur bagi Allah yang Maha Kudus. Bersama keluarga kita bersama-sama memuji Tuhan, memberikan hari ini, mengkhususkan hari ini hanya bagi Tuhan, Allah yang luar biasa. Ada firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 30 ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah pujian kepada namanya yang kudus. Mari bersama-sama kita nyanyikan mazmur pujian bagi Allah yang Maha Kudus, sebagai pujian syukur kita, sebagai ungkapan syukur kita, karena sepanjang minggu ini Allah menyertai kita dan keluarga kita. Berkatnya melimpah, hari selalu baru dan berkatnya juga selalu baru. Besarkan nama Tuhan, mari kita besarkan nama Tuhan dan memuji Tuhan. Haleluya. ajaib, Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Biar saat kali ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menyembah Engkau,
karena inilah waktunya Tuhan. Ini waktunya, ini waktu di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau bersama keluarga kami, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Allah yang Maha Kudus. Layakkan kami dan isi rumah kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbal ya Syekera Rabbana Karaba ya Sekera ya Se. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus
tata sucinya. Yes, Lord Jesus. Bersama para malaikat menyembah. Kami memuji Engkau Allah yang kudus, Allah Yesus yang luar biasa Tuhan. Kami mempersembahkan pujian ini hanya bagi Engkau ya Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami yang beritamu Tuhan, kami bawa pujian. Tata
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah pada hari ini dengan tema hidup dalam Tuhan bagian yang keempat. Firman Allah terambil dari Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada waktu Rasul Paulus menuliskan firman Allah ini kepada jemaat yang ada di Kolose, pada saat itu dia berada di dalam penjara. Firman Allah ini ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Ada dua ajaran yang sesat yang sedang mempengaruhi jemaat yang ada di Kolose. Yang pertama, ajaran yang menekankan Taurat atau legalisme. Dan yang kedua, gnostisisme atau filsafat manusia. Kedua ajaran ini tidak berpusat kepada pribadi Allah, tidak berpusat kepada kasih karunia Allah, tetapi usaha manusia. Karena itu Rasul Paulus merasa sangat perlu menyampaikan firman Allah kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka hidup di dalam Dia. Di sini dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa yang dimaksudkan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia? Teks asli berbicara tentang suatu kehidupan yang berjalan di dalam Tuhan. Suatu kehidupan yang tidak terpisah dari Allah. Suatu kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Suatu kehidupan yang bersama-sama dengan Allah. Karena itu kita harus hidup di dalam firman Allah. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mengapa firman Allah begitu penting di dalam hidup kita? Karena tanpa firman Allah kita bagaikan orang buta. Kita memang bisa berjalan, tetapi kita tidak tahu kemana kita pergi. Firman Allah adalah penuntun hidup kita setiap hari. Pada dasarnya kita membangun satu kehidupan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Semua manusia seperti itu. Firman Allah akan menuntun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk membangun suatu kehidupan yang berbeda. Suatu kehidupan yang berubah. Di mana bukan lagi berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi kita membangun suatu kehidupan yang berpusat kepada Allah. Karena itu kita harus hidup di dalam firman-Nya. Alkitab berkata di dalam Matius 4 ayat yang keempat, mari dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa berpuasa selama 40 hari, kemudian dia dicobai oleh iblis. Dan Tuhan Yesus menyampaikan suatu statement yang luar biasa. Demikian, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena iblis mencobai Yesus untuk menjadikan batu menjadi roti. Membuat batu menjadikan roti. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa berpuasa selama 40 hari, maka datanglah iblis untuk mencobai dia. Iblis itu berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu bahwa Tuhan Yesus berdoa, berpuasa, dia menjadi lapar dan perlu makan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada iblis, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menyampaikan suatu pernyataan yang luar biasa. Bahwa kehidupan manusia bukan hanya kehidupan jasmani, bukan hanya kehidupan yang biasa, tetapi ada suatu kehidupan yang sesungguhnya yang mempengaruhi seluruh keberadaan manusia, yaitu kehidupan rohani. Kehidupan rohani adalah suatu kehidupan persekutuan antara manusia dengan Allah. Kehidupan rohani adalah suatu perjalanan kehidupan antara Allah dengan manusia bersama-sama. Dan di sini Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkan firman Allah. Kita membutuhkan pedoman hidup. Dan itu adalah firman Tuhan. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, artinya sebelum ada segala sesuatu firman itu sudah ada. Dan disebutkan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu ada di dalam kekekalan. Sebelum segala sesuatu diciptakan atau sebelum segala sesuatu ada, firman itu sudah ada. Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu hidup di dalam firman adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Karena kehidupan bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang terbaik yang bisa kita capai, yang kita bisa alami, dan yang kita bisa nikmati di dalam hidup ini. Kehidupan bersama Kristus adalah kehidupan yang terindah. Kehidupan bersama Yesus Kristus adalah kehidupan yang teraman. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai manusia tentu kita akan menghadapi pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah di dalam dunia ini. Selama kita ada di dalam dunia ini, cepat atau lambat pergumulan itu akan datang. Dan kita harus menghadapi sehari-hari. Tetapi yang luar biasa adalah karena kita hidup di dalam firman, kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri dan dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri, karena dia adalah pribadi yang nyata, yang aktif, yang ada bersama dengan kita sekalian. Karena itu kita harus memahami dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena Allah menyatakan diri kepada manusia di dalam dan melalui firman-Nya.
Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Apa yang Allah firmankan, itu yang Allah akan kerjakan. Karena itu untuk hidup di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam firman. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah menyatakan pribadi dan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Allah bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Allah bisa membuat sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Firman Allah bisa membuat sesuatu yang melampaui pikiran dan akal budi manusia. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah adalah jawaban untuk pergumulanmu. Firman Allah adalah pribadi Allah sendiri yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Karena Dia adalah Allah yang baik, sungguh baik, dan sangat baik. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, firman Allah itu hidup dan kuat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, segala sesuatu diciptakan karena firman Allah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga diciptakan oleh Tuhan karena firman Allah. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu karena firman. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Karena firman Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada. Luar biasa. Firman Allah akan menuntun kita dalam rancangan Allah dan membuat kita berhasil sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan bagi hidup kita sekalian. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada satu statement yang menarik di dalam Mazmur 1 ayat 3, bagian yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, apa saja yang Bapak, Ibu, atau saudara sekalian lakukan berhasil. Wow, luar biasa. Yang dimaksudkan di firman Allah ini adalah
setiap hal yang Tuhan ingin kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Dengarkan, setiap hal yang Tuhan ingin atau Tuhan mau kita lakukan, Tuhan akan membuat itu berhasil dengan syarat. Apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan firman Allah siang dan malam. Kata kuncinya merenungkan firman Allah. Jadi apabila Bapak Ibu ingin berhasil di dalam pengiringan akan Tuhan, Bapak Ibu ingin berhasil dalam perjalanan rohani, Bapak Ibu ingin berhasil di dalam kehidupan sementara berada di dalam dunia ini, Alkitab mengatakan kita harus merenungkan firman Allah. Karena pada waktu kita merenungkan firman Allah itu, maka firman Allah itu akan masuk di dalam hati kita. Kemudian firman Allah akan mulai berakar di dalam hati kita. Firman Allah akan mulai bertumbuh di dalam hati kita. Dan firman Allah akan mulai berbuah. Sehingga yang kita lakukan akan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan membuat kita berhasil di dalam hidup ini. Berhasil menghadapi pergumulan hidup. Berhasil menghadapi tantangan hidup. Bahkan firman Allah mengatakan kita lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam firman. Untuk hidup di dalam firman, kita harus merenungkan firman Allah. Ingat, firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah itu penuntun hidup kita. Firman Allah itu pencipta. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Kalau kita hidup di dalam firman, artinya kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan dipenuhi oleh Tuhan. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara dan saya, dunia sedang bergelora oleh karena pengaruh COVID-19 yang belum selesai. Di mana negara-negara mulai mengalami krisis ekonomi, kesulitan demi kesulitan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kemanusiaan. Tetapi percaya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman, kita akan bisa melewati pergumulan ini dengan keyakinan yang teguh di dalam Kristus, bahwa Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia memberi kekuatan kepada kita melewati pergumulan ini, Dia memberkati kita, dan Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Karena satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang memiliki segala jawaban pergumulan kita, yaitu Yesus Kristus.
Yesus Kristus menyatakan diri dalam firman, melalui firman. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, renungkan firman Allah dan lakukan firman Allah. Maka janji Tuhan iya dan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan, dan biarlah firman itu tetap tinggal di dalam kita, karena kita mau hidup kita ada Tuhan yang selalu tinggal dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia, dan hidup kita memperkatakan firman Tuhan menjadi bukti kebesarannya. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berdoa buat keluarga-keluarga, dan kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita semua. Tuhan sangat mengasihi keluarga, Tuhan sangat mengasihi bangsa Indonesia, dan kita akan bersatu dalam doa bersama-sama, percaya bahwa mujizat selalu terjadi saat kita membuka hati kepada Tuhan Yesus dan mengangkat iman kita bersama-sama, sepakat berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan terangkat di hadapan Tuhan, setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, karena kehadiran-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Dan siang hari ini kami menyatukan iman kami bersama seluruh keluarga yang mendengar firman Tuhan siang hari ini Tuhan. Kalau saat ini ada masalah dengan keluarga, hubungan suami istri yang mulai retak, hubungan orang tua dan anak yang mulai renggang, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau sanggup mempersatukan mereka. Pemulihan terjadi Tuhan, kasih ilahi Tuhan Yesus mengalir dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kalau mereka mempunyai masalah keuangan Tuhan, dalam masa-masa kesulitan Tuhan karena COVID-19 ini Tuhan, mereka harus berjuang memenuhi kehidupan keluarga mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah Tuhan Jehovah Jireh, Kau Allah yang selalu menyediakan kebutuhan kami Tuhan, dan kalau satu jalan tertutup, Kau akan bukakan jalan-jalan yang lain Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka pekerjaan yang layak Tuhan, bukakan mata pencaharian mereka Bapa, dan berkati Tuhan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus, kami berdoa setiap anak-anak kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, karena mereka adalah ahli waris kerajaan surga. Tuhan, mereka berhak menerima janji-janji ilahi, dan kami menopang anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka supaya mereka bisa bersekolah tinggi Tuhan. Dalam masa mereka harus bersekolah di rumah Tuhan, biar hikmat pengetahuan turun atas setiap anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah memperhatikan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersama-sama membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala pergumulan bangsa kami, Tuhan, kami menopang Tuhan. Tuhan Yesus, Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Indonesia ada dalam Tuhan pandangan-Mu Tuhan. Dan Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan timnya Tuhan. Tuhan, kami topang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dan keputusan kebijakan yang mereka ambil, Tuhan, berasal daripadamu Tuhan. Roh hikmat pengetahuan turun atas hamba-Mu untuk Pak Jokowi yang Tuhan pilih buat Indonesia. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kuatkan kakinya, kuatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu Tuhan beserta dengan Pak Jokowi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan segenap pemerintahan kami taruh ke dalam tangan Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia Tuhan dalam genggaman-Mu, dan kami percaya dalam masa-masa PSBB ini Tuhan Yesus, akan banyak orang-orang datang kepada Tuhan, akan banyak orang-orang mencari wajah Tuhan, dan akan banyak orang-orang bertobat menemukan Engkau Tuhan Yesus. Karena itu yang Kau rindukan, sehingga semakin banyak orang-orang yang bertobat Tuhan, semakin banyak orang-orang akan diselamatkan. Dan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, untuk menjemput kami di awan-awan Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Kami Tuhan Yesus diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan, kekuatan ada pada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk firman-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa hari ini kami menerima janji-janji Allah. Bahwa hari ini Tuhan, doa kami dijawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.